Ya, Wasti silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Apakah ada temannya yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Kalau hadir semua, mari kita berdiri dan kita menyanyi Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya, Ibu. Kita menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ibu ingin bertanya, jika kalian bisa pergi ke mana saja di dunia, negara mana saja yang ingin kalian kunjungi dan kenapa? Korea. Kenapa? Karena di Korea ada opa-opa, ada saljunya. Selandia juga, Bu. Ya, kenapa Ini, di Bu. Selandia? Bu, kita mau pergi ke Papua. Ya, Selandia juga, Bu. Banyak tonde di sana. Seperti gletser, ada juga gunung berapi, aurora borealis juga ada. ya, betul. Dan kalian tahu di mana benua itu? Tidak. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami pembagian 6 benua yang ada di dunia dengan benar. Ibu di sini ada video, semuanya amati ya. Nanti Ibu akan tanya. Semua perhatikan ke depan. Ibu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 6 benua di dunia. sekali. Benua adalah hamparan daratan yang luas di atas permukaan bumi. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Antartika atau Kutub Selatan, Eropa, dan Australia. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. 1. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial, budaya, dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4. Benua Antartika.
Benua Antartika atau Kutub Selatan merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrem dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota Perkumpulan Uni Eropa atau European Union. 6. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang 6 benua di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, semuanya sudah lihat videonya kan? Sudah, Bu. Ada berapa benua tadi yang kalian lihat? 6 atau 7? 6. Ya, benar. Nah, benua apa tadi yang pertama? Asia, Bu. Ya, benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Secara astronomi, benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang selatan. Nah, bila digabungkan luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Secara geografis, wilayah-wilayah di benua Asia terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakat. Benua yang kedua itu yaitu benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia tadi. Nah, secara astronomis, benua Amerika berada di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 10 derajat bujur barat dan sampai 170 derajat bujur barat. Wilayah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang. Eropa pertama yang menjelajahi Amerigo Vespucci. Berikutnya perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Benua yang selanjutnya yaitu benua Afrika. Merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Secara astronomis, benua Afrika berada di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Nah, karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia berada di benua Afrika. Benua Afrika sendiri dibagi menjadi 5 wilayah,
yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Benua yang keempat itu ada benua Antartika. Benua Antartika merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Secara astronomis terletak pada titik 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibanding dengan kutub utara atau Arktik. Wilayah ini tidak dihuni oleh manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Benua yang kelima itu ada Eropa. Benua ini berada di dataran yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia dinamakan lempeng Eurasia. Eropa terbagi menjadi 4 bagian wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa dan European Union. Benua yang terakhir yaitu benua Australia, yang merupakan benua terkecil di dunia. Letak astronomisnya, benua Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Luas wilayah ini hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya yang telah kita pelajari tadi. Benua Australia merupakan suatu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai ke-6 benua ini yang ada di dunia? Tidak, Bu. Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Yakin? Mengerti, Bu. Yakin, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, di sini Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Di sini itu tulis nama kelompoknya, terus amati gambar benua yang ada di sini. Baru tulis nama benua ini, sebutkan letak astronomisnya dan julukan benua yang ada di gambar. Mengerti? Mengerti. Kelompok 1 ada Halimah, Kastika, dan Wasti. Kelompok 2 ada Hermin, Nofdiana, dan Giske.
Ben. Ada pulpen Bu? Sudah dipinjam. Kastika pulpen. Kenapa saya Tidak masuk datang di sekolah tidak pakai pulpen. tidak tahu apa pulpen? Mencuri tadi ke Tidak curi deh. pulpen juga Kemudian dikerjakan tugasnya. pulpennya juga dipakai. Didiskusikan bersama ya, baru dijawab. Ya Bu. Masih ada yang belum paham cara mengerjakan tugasnya? Atau sudah paham semua? Paham Bu. Semua harus aktif mengerjakan tugasnya. Jangan hanya satu teman. Bu. Siap? Jadi dikasih bagaimana? Yang mana? Apakah semuanya sudah selesai? Belum. Sudah Bu. Sudah semua? Belum di kelompok 2 Bu. Ya, yang selesai silakan maju dipresentasikan. Kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil PD kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Asti, Halimah, dan Kastika. Nama benua yang ada di gambar ini yaitu Amerika. Letak astronomis benua Amerika berada di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 10 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Julukan benua ini biasa dijuluki benua merah. Ya, benar. Kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu Nokdiana Giske. Nama benua yang kami cari yaitu benua Australia. Letak astronomis benua Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Julukan benua yang benua hijau. Ya, benar. Nah, tepuk tangan untuk hasil presentasi kalian untuk hari ini. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Adakah yang kalian tidak suka dari pembelajaran hari ini? Dan apa yang kalian suka? Agak susah. Letak-letaknya. Letak dia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu, Ya, Giske, silakan. dunia yang kita tinggali ini sangat luas dan terdiri dari 6 benua besar, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa, dan Australia. Setiap benua memiliki karakteristik yang unik, mulai dari iklim, flora dan fauna, hingga budaya dan sejarahnya. Benua Asia merupakan benua terbesar dan terpadat penduduknya, sementara Antartika adalah benua yang paling dingin dan hampir seluruhnya tertutup es. Mempelajari tentang benua-benua ini penting untuk memperluas wawasan kita tentang dunia, menghargai keberagaman budaya, dan memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, terima kasih Giske sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, siapa yang akan memimpin kita dalam doa penutup? Kastika, Bu. Ya, Kastika, silakan maju. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Amin.